Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang iman. Kemarin telah kita bacakan beberapa keterangan dari Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah, di mana beliau menjelaskan kepada kita tentang definisi iman dan sumber pengambilan dalil untuk mendefinisikan iman secara istilah, di mana ketika beliau membawa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang utusan Abdul Qais yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan mereka tentang iman, dan beliau bertanya, hal tadruna mal imanu billah, tahukah kalian apa yang dimaksudkan dengan iman kepada Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka pun menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi membimbing mereka tentang iman. Nabi mendefinisikan mereka tentang definisi iman. Yaitu kata beliau, al-imanu billahi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iman kepada Allah itu yang pertama syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Nah, ini amalan apa ini? Syahadat itu amalan apa? Amalan lisan, ya, lisan. Wa iqamus salati wa ita'uz zakah. Begitu pula menegakkan salat dan menunaikan zakat. Amalan apa? Amalan jawarih. Wa shaumu Ramadan wa tu al-khumusa minal maghnam, dan puasa pada bulan Ramadan serta memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Ini semua adalah amalan bil jawarih. Nah,
Lalu kata beliau, fal mukhatabuna fi hadzal hadithi Arabun. Orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi pada hadis ini adalah orang Arab. Wa ya'rifuna dalailal lughah, mereka mengerti tentang aturan-aturan bahasa. Wa ma'adzalika qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Bersamaan dengan pengetahuan mereka tentang kaidah-kaidah bahasa Arab itu, mereka masih mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kenapa? Li ilmihim bi annal imana haqiqah syar'iyyah mabnaha ala tauqif. Karena mereka tahu, pengetahuan mereka, pemahaman mereka bahwa iman secara hakikat syar'i itu mabnaha ala tauqif, dibangun di atas tauqif. Tadi ada nas. Jadi kalau dibangun di atas nas, dia tidak bisa mendefinisikan seenak dia, atau dia tidak bisa mendefinisikan menurut bahasa yang dia tahu. Karena apa? Definisinya dikembalikan kepada syariat, iya, kepada nas. Walaupun secara bahasa dia tahu, ya Nabi bicara dengan bahasa Arab untuk orang Arab yang paham apa maksudnya. Gak mungkin Nabi bicara dengan bahasa yang dia gak ngerti, gak mungkin, iya. Tapi ketika itu dia katakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nah dia paham bahwa ini bukan persoalan bahasa, iya. Ini bukan persoalan bahasa, tetapi ini persoalan dibangun harus di atas nas, begitu. Karena dia tauqif. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, menegaskan wala yakfi fiha mujarradul ma'na lughawi. Sebab itu tidak cukup dalam mendefinisikan iman secara syar'i itu hanya dengan bahasa semata-mata, hanya dengan pengertian bahasa semata-mata. Iya. Nah, ini kita sudah jelaskan beberapa hal terkait dengan hal ini pada pertemuan yang lalu, tetapi di sini jelas sekali isyarat bahwa definisi iman secara syar'i itu dikembalikan kepada nas. Dikembalikan kepada apa? Nas. Nah, begitulah berdalil di dalam agama. Ya, terkadang ada perkara-perkara tertentu yang harus dikembalikan kepada istilah syar'iyah, kepada nas, dan ada perkara-perkara tertentu yang memang diikat dengan bahasa. Iya. Nah, kemudian kata beliau, kita lihat ucapan Syekh Abdul Razak selanjutnya di sini. Kita masih baca keterangan Syekh ya, sebelum kita kemudian nanti membuat kesimpulan. Kata beliau, wa qad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imana fil hadits sabiq bi a'malid dini wa syara'i'il Islam ad-dhahirah. Wa sabaqa fi hadits Jibril al-masyhur tafsirul iman bil aqaidi wa umurid dini al-batinah. Yaitu Nabi SAW telah mendefinisikan, telah menafsirkan, telah menjelaskan tentang iman pada hadis yang terdahulu. Hadis apa? Hadis Ibnu Abbas tadi. Ya, Nabi SAW mendefinisikan iman itu pada hadis Ibnu Abbas di atas yang kita bacakan dengan bi'a'malid din wa syara'il Islam ad-dhahirah, dengan amalan-amalan agama dan syariat-syariat Islam yang dohir. Iman itu apa? Kata Nabi, antu'mina billahi, ya, atau di dalam hadis Ibnu Abbas yang kita bacakan itu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat dan seterusnya. Iman itu apa? Iman itu sebuah amalan, yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, di sini amalan lisan, kemudian salat, amalan bil jawarih dan seterusnya. Artinya Nabi mendefinisikan iman itu dengan amalan-amalan agama dan syariat-syariat Islam yang zahir. Ya,
Pada hadis mana? Pada hadis Ibnu Abbas. Wa sabaqa fi hadis Jibril, kata Syekh Abdul Razzaq, wa sabaqa fi hadis Jibril al-masyhur tafsirul imani bil aqaid wa umurid dini al-batinah. Dan juga telah terdahulu, telah tersebut pada hadis Jibril yang masyhur, yang sangat terkenal, yaitu tentang penjelasan iman. Nabi menjelaskan iman itu bil aqaid wa umurid dini al-batinah, yaitu dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara agama yang batinah. Pada hadis Jibril yang terkenal, apa definisi iman di situ? Nabi katakan kepada Jibril, akhbirni anil iman. Apa kata Jibril bahwa Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa iman itu apa? Antumina billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iya. Di dalam hadis Jibril itu, ketika Jibril bertanya kepada Nabi, beritahukan kepada saya apa itu iman. Maka Nabi mendefinisikan iman dengan amalan apa di situ? Batin. Dalam hadis Jibril amalan batin, yaitu apa? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasul, utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, kepada hari kiamat, dan apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ini amalan apa ini? Batin. Ya. Oh, jadi kalau pada hadis Ibnu Abbas, perhatikan di sini, pada hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iman kepada utusan Abdul Qais itu dengan amalan zahir. Pada hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iman itu dengan amalan batin. Mafhum ya? Maka dari situ, perhatikan keterangan Syekh Abdul Razzaq. Syekh Abdul Razzaq mengatakan begini, fadalla majmu'ul haditsaini ala annal imana ya'ummu aqaidad dinil batina wa a'malahu ad-dhahirah. Ya, kata beliau, maka gabungan dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu mencakup akidah-akidah agama yang batin dan amalan-amalan agama yang zahir. Iya, pada dua hadis ini kalau digabungkan, hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Abbas dan hadis Jibril, kalau digabungkan itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata iman itu mencakup amalan batin dan amalan zahir, gitu. Ya, mafhum ya? Kemudian kata Syekh, fajami'u ma amarallahu bihi ibadahu wa nahahum anhu dakhilun fi musammal iman. Nah, maka kalau kita sudah paham bahwa iman itu adalah amalan zahir, mencakup amalan zahir dan amalan batin, maka kata beliau, fajami'u ma amarallahu bihi ibadahu wa nahahum anhu dakhilun fi musammal iman. Semua yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya dan yang dilarang oleh Allah, yang dilarang Allah kepada mereka, itu dakhilun fi musammal iman, masuk dalam definisi iman. Ya. Jadi kalau amalan iman itu amalan zahir, amalan batin, berarti perintah dan larangannya itu masuk dalam definisi iman enggak? Masuk. Nabi perintah puasa, Nabi larang daripada membunuh, Nabi larang dari riba, Nabi perintah untuk sholat dan seterusnya. Itu amalan zahir dan ada di sana amalan batin. Berarti perintah dan larangan itu masuk dalam definisi iman. Begitu. Paham ya, ikhwan? Naam. Baik. Apa maksudnya ini? Ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa amalan itu tidak terpisah dari iman maksudnya.
Amalan itu tidak terpisah dari iman. Kenapa? Karena definisi iman secara syariat sendiri itu adalah mencakup amalan zahir dan amalan batin. Maka perintah dan larangan itu masuk dalam cakupan definisi iman. Nah, mafhum ya? Kemudian kata beliau selanjutnya, kata Syekh, kita baca dulu keterangan Syekh ya. Kata Syekh Abdul Razzaq hafidhana wa hafidhahullah, wa minal adillati ala hadha al-umumi hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-ma'rufu bi hadithi asy-syu'ab. Ya, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadisnya Abu Hurairah yang terkenal dengan hadis asy-syu'ab, cabang-cabang iman. Hadis Abu Hurairah yang terkenal dengan hadis cabang-cabang iman. Apa itu? Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang, yaitu apa? Afdalu fa afdaluha, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Perhatikan, ketika Nabi bicara ya tentang iman, cabang-cabang iman, itu Nabi mengatakan bahwa apa? Yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah, ucapan, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, perbuatan. Iya. Mafhum ya? Nah, itu dalil juga yang menunjukkan bahwa perintah dan larangan itu masuk dalam definisi iman. Kata Syekh, fahuwa sharihun fi annal imana yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ya, maka dari situ jelaslah, tegaslah kepada kita bahwa iman itu mencakup yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Itu dia mencakup amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Iya. Mahfum ya? Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, kita baca lagi keterangan Syekh ya. Kata beliau, wal imanu lahu aslun wa far'un. Nah, kalau kita tadi sudah tahu definisi iman demikian, beberapa nas tentang itu, maka beliau menegaskan di sini, kalau begitu iman itu bukan hanya sebatas iman secara umum begitu, tetapi iman itu adalah aslun wa far'un. Iman itu punya pokok-pokok iman dan punya cabang-cabang iman. Iya, ada pokok iman, ada cabang iman. Kata beliau, liqaulillahi azza wa jal, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik itu seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha thabitun, akarnya itu tertancap ke dalam kuat, wa far'uha fis sama, sementara cabang-cabangnya, ranting-rantingnya itu menjulang tinggi ke langit. Fabayyana Allahu lana mathalal iman bil nakhlati allati laha aslun wa far'un. Kata Syekh Abdul Razzaq, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di sini permisalan iman itu dengan pohon kurma, yang pohon kurma itu allati laha aslun wa far'un, yang dia punya akar dan dia punya cabang. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan iman kepada kita dengan kalimat yang baik, begitu juga Nabi menjelaskan kepada kita di dalam hadis tentang apa iman itu dengan pohon kurma, di mana pohon kurma itu punya akar dan punya ranting. Sementara di sini juga Allah menjelaskan kepada kita bahwa kalimat yang baik itu seperti apa? Pohon yang akarnya tertancap dalam kuat, sementara akarnya menjulang ke langit. Maka itu artinya dari situ pembahasannya fal imanu kadzalika lahu aslun wa far'un. Sebab itu dengan demikian iman itu juga punya pokok dan punya cabang. Iman itu punya apa? Pokok dan punya cabang. Ada asalnya, ada cabangnya. Fa amma asluhu fa huwa arkanul imani sittatu.
allati taqumu biqalbil mu'min. Nah ini, kalau kita katakan bahwa iman itu ada pokok iman, ada cabang iman, lalu pokok iman itu apa? Yang mana? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bahwa pokok iman itu fa amma asluhu, adapun yang merupakan pokok iman itu fahuwa adalah arkanul imani sittatu allati taqumu biqalbil mu'min, yaitu rukun iman yang 6 yang dia bersemayam di hati seorang mukmin. Nah itu pokoknya. Pokok iman itu ini, yaitu rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya, rukun iman yang ke-6 ini dengan segala penjelasan yang berkaitan dengannya itu masuk dalam pokok-pokok iman. Kalau di zaman kita ini ada kesimpulan-kesimpulan yang membuat pembahasan-pembahasan seputar 6 rukun iman ini yang kita kenal dengan permasalahan akidah. Permasalahan apa? Akidah. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak lagi, kata beliau, wa amma far'uhu, adapun cabang iman itu alladzi huwa minhu, yang juga cabang iman itu bukan berarti dia bukan bagian dari iman, tetapi dia adalah bagian dari iman itu sendiri. Dia merupakan cabang tapi dia bagian dari iman. Dia cabang dan dia itu adalah iman. Fahuwa al-amalu salihat, yaitu amal-amal saleh. Amal-amal saleh. Wa anwa'ul qurabati allati yataqarrabu bihal abdu ila Allah azza wa jal. Ya, dan apa? Dan segala macam jenis amalan yang mendekatkan mendekatkan manusia kepada Allah. Yang apa? Allati yataqarrabu bihal abdu ila Allah azza wa jal. Yang seorang hamba itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan itu. Iya. Amalan salat, amalan puasa, amalan jihad, amalan sedekah, amalan membantu orang, ya, dan seterusnya, munasaha, amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua adalah amalan-amalan yang seseorang dia melakukan itu dalam rangka dia mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dan itu disebut cabang iman. Itu disebut apa? Cabang iman. Mafhum ya? Nah, jadi kalau kita lihat begini, kalau kita lihat agama ini garis besarnya itu kan ada 2. Kalau kita klasifikasikan agama ini garis besarnya ada 2. Ada perkara akidah dan ada perkara ibadah, atau ada perkara pokok dan ada perkara cabang. Ya, pokoknya itu akidah, cabangnya itu ibadah. Ya. Pertanyaan, tapi apakah cabang itu masuk dalam perkara iman apa tidak? Masuk. Dua-duanya itu masuk. Baik akidah maupun ibadah itu masuk dalam cakupan iman. Jadi kalau kita bicara tentang iman, itu kita bicara tentang satu bahasan yang lebih luas, mencakup akidah dan mencakup amalan ibadah. Iya, mafhum ya? Tapi kalau kita bicara misalnya akidah saja, itu berarti kita bicara tentang pokok daripada iman. Kalau kita bicara tentang ibadah saja, puasa saja, sholat saja, zakat saja, itu berarti kita bicara tentang cabang daripada iman. Mafhum ya ikhwan? Baik. Paham ya? Nah, kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sebab itu begini, ada ada satu kalimat kalau kita baca terus ke belakang ini, tapi ini anak lompatin aja. Kalau antum punya kitab yang sama dengan anak itu di halaman 82 itu ada Syekh Abdul Razak menukil ucapan Al-Imam Al-Humaidi. Kata beliau begini, kita bacakan ya. Qala Al-Imam Al-Humaidi, berkata Imam Al-Humaidi rahimana wa rahimahullah. Itu huruf ta di situ, itu tandanya itu beliau wafat pada tahun sekian ya. Ini tahun 219 Hijriah. Itu kata Al-Imam Al-Humaidi, wa qad ukhbira an unasin yaqulun, ya, telah diberitakan bahwa sekelompok orang itu mereka berpendapat. Apa pendapat mereka? Man aqarra bis salati waz zakati was shaumi wal haji wa lam yaf'al min dzalika syai'an hatta yamuta fa huwa mu'min. Ini beliau membantah ya. Beliau membantah Murji'ah di zaman itu. Tapi kata Al-Imam Al-Humaidi begini, telah dikabarkan bahwa sebahagian orang itu mereka berpendapat bahwa man aqarra bis salah, barang siapa yang meyakini kewajiban salat, waz zakata was shauma wal haji, juga dia meyakini kewajiban zakat, kewajiban haji, kewajiban puasa,
Walam yaf'al dzalika syai'an hatta yamut. Tapi dia tidak beramal sedikit pun dengan amalan-amalan itu sampai dia meninggal. Maksudnya begini, dia yakin bahwa puasa itu wajib Ramadan. Dia yakin bahwa salat itu wajib. Dia yakin bahwa haji itu wajib. Tapi dia tidak puasa sampai dia meninggal. Dia tidak salat sampai dia meninggal. Dia enggak haji, punya kemampuan dia haji, tapi dia enggak haji sampai dia meninggal. Mereka berkata apa? Kalau orang seperti ini fahuwa mukmin, dia adalah orang yang mukmin, orang yang beriman. Itu kata mereka, pendapat mereka, kata Al-Imam Al-Humaidi. Lalu apa kata beliau? Kata Al-Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi kemudian melanjutkan begini. Malam yakun jahidan, maksudnya selama orang itu dia tidak mengingkari kewajiban-kewajiban ibadah tadi, maka dia itu mukmin tetap. Lalu kata beliau, kata Imam Al-Humaidi, faqal hadal kufrus sarah, itu adalah kekufuran yang nyata. Di cetakan ini ditulis as-surah, tapi itu keliru, harusnya as-sarah ya. Nah, dan saya memang memang ada beberapa kalimat di sini yang kadang saya ragu kalau dari sisi bahasanya itu kadang saya ragu kalimatnya, tapi saya tidak punya kitab perbandingan untuk membandingkan. Makanya itu perlulah kita punya satu kitab itu punya beberapa cetakan yang berbeda, itu harus ya, penuntut ilmu itu harus. Kalau berpegang dengan ilmu bahasa kita yang cuma ya sekedar tahu mahada ini ya, juga jangan cepat-cepat ambil keputusan ya. Ilmu bahasa itu terlalu dalam sekali ya. Ada ada susunan kalimat yang memang berat, tapi itu memang masuk memang ya. Kadang-kadang di dalam satu kalimat itu di dalam cetakan mereka menggunakan isim, tapi maknanya sama sebenarnya. Tapi padahal kalau dalam kitab-kitab akidah para ulama lebih menggunakan fi'il. Apa maksudnya itu? Misalnya begini, kalau kita bicara tentang iman itu dia bertambah dan berkurang, itu pakai fi'il apa pakai isim? Fi'il apa isim? Al-iman yazidu wa yanqus. Fi'il apa isim? Fi'il. Kenapa enggak dikatakan al-imanu ziyadatun wa nuqsanun? Pakai isim. Kenapa? Maknanya sama enggak? Sama. Tapi kenapa dalam perkara kayak gitu harus ngomongnya pakai fi'il? Nah, di situ ulama mengatakan kepada kita bahwa kalau kita bicara tentang ketetapan iman, maka iman itu stabil, itu pakai isim. Tapi kalau kita bicara tentang cara kerja iman, maka itu pakai fi'il. Karena itu dia bekerja, kadang dia bertambah, kadang dia berkurang, itu kerja. Itu pekerjaan. Paham ya? Nah, itu. Paham ya? Tapi kalau dalam sebagian cetakan itu kadang-kadang memang kita ragu juga. Ya, tapi makanya dari itu punya satu kitab itu harus punya beberapa cetakan. Tapi ala kulli hal enggak masalah, kita lihat di sini itu hanya sekedar informasi saja ya, supaya kita penuntut ilmu pemula ini jangan tiba-tiba lalu kita menganggap diri kita begitu besar seperti Ibnu Taimiyah ya, atau seperti Ibnu Hajar Asqalani ya, jangan. Ya, kita tetap berhati-hati dan tetap terus belajar. Kemudian di sini kata sarah ya, hadzal kufru sarah, ini adalah kekufuran yang nyata. Apa beda dengan kufrul bawah? Apa beda dengan kufrul bawah? Dalam hadis kan kufrul bawah ya, illa antarawna kufran bawahan, iya kan begitu kan? Nah, itu pelajaran lain lah. Kemudian kata beliau, wa khilafu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan pernyataan mereka ini itu merupakan kekufuran yang nyata serta menyelisihi Alkitab dan Sunnah, kata Al-Imam Al-Humaidi. Menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Dan apa? Wa fi'lil muslimin, dan menyelisihi amalan kaum muslimin. Qala Allah Azza wa Jal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ya. Padahal mereka itu tidak diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan lurus, wa yuqimus salata wa yu'tu, dengan ikhlas, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka melaksanakan puasa serta membayar zakat. Apa sisi pendalilannya? Karena gini bahasannya begini. Al-Imam Al-Humaidi ini membantah Murji'ah. Murji'ah mengatakan
Kalau seseorang itu dia sudah yakin bahwa puasa itu wajib, sholat itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib, dan dia tidak menentang kewajibannya, dia meyakini kewajibannya, mengakui kewajiban itu, tapi dia tidak menentangnya, hanya saja dia tidak mengaplikasikan dalam amalan. Dia tidak mengaplikasikan dalam amalan. Orang seperti ini menurut Murji'ah dia mukmin. Dia mukmin. Kata Al-Imam Al-Humaidi, ini kekufuran yang nyata. Ini enggak benar. Ini menyelisihi Alkitab dan Sunnah, dan ini menyelisihi amalan kaum muslimin. Dalilnya apa? Beliau bawa ayat ini. Mana sisi pendalilan? Sisi pendalilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikhlas untuk beribadah, yaitu keyakinan, dan apa? Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Keyakinan itu diaplikasikan dalam perbuatan melakukan salat dan membayar zakat. Maka di situ Allah tidak memerintahkan bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Cukup sampai di situ, enggak. Belum cukup. Dilengkapi dengan apa? Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka harus melakukan salat dan harus melakukan puasa juga. Artinya apa? Amal perbuatan itu bagian dari iman. Seandainya iman itu hanya keyakinan hati semata-mata, tidak ada amal perbuatan, maka itu tidak cukup. Begitu. Paham ya? Maka di awal bahasan ini ketika kita baca keterangan Imam Al-Muzani, itu Al-Imam Al-Muzani mengatakan amalan dan perbuatan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa apa? Dipisahkan. Nah, sampai di sini mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Kemudian kata Syekh Abdul Razak ketika beliau memberikan penjelasan lanjutan dari ucapan Al-Imam Al-Humaidi, di situ kata beliau, fa aqidatu ahli sunnah wal jamaah allati dallat 'alaiha nususul wahyaini annal amala min haqiqatil iman wa lazimun lahu wa huwa aidan thamaratuhu. Nah, ini sudah menjelaskan kepada kita tentang hubungan antara iman dan amal. Kemarin di awal bab ini Ana katakan bahwa ada berapa pokok pembahasan di sini? Ada 5 ya. Pertama definisi iman, yang kedua apa tuh? Yang kedua apa kemarin itu catatannya? Ada berapa pokok pembahasan dari sini? Pertama definisi iman, yang kedua kaitan iman dengan perbuatan. Kaitan iman dengan perbuatan. Jadi masuk di sini pembahasan tentang kaitan iman dengan amal perbuatan. Kata beliau, fa aqidatu ahli sunnati wal jamaah allati dallat 'alaiha nususul wahyaini annal amala min haqiqatil iman. Maka akidah ahli sunnati wal jamaah menunjukkan, yang ditunjukkan oleh apa nas-nas dari dua wahyu Al-Qur'an dan Sunnah, itu mengatakan bahwa pertama, annal amala min haqiqatil iman, bahwa amal itu adalah hakikat daripada iman. Ini pertama. Yang kedua, walazimun lahu, amal itu menjadi konsekuensi atas iman, keharusan bagi iman. Jadi iman tanpa amal itu tidak benar. Iman itu harus konsekuensinya harus beramal. Kenapa? Tadi Al-Imam Al-Humaidi membantah orang-orang yang mengatakan iman itu keyakinan hati saja tanpa amalan. Ya. Yang ketiga, iman itu apa? Wa thamaratuhu wa huwa aidan thamaratuhu. Dan juga apa? Amal itu adalah merupakan buah dari iman itu sendiri. Jadi iman itu amal, hakikat iman itu amal, kemudian dia merupakan konsekuensi daripada iman, amal itu konsekuensi daripada iman, dan amal itu adalah buah daripada iman. Itulah hubungan antara amal perbuatan dengan keimanan. Nah, akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Syekh mengatakan di sini, Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, fala yumkin wuku'u imanin batinin sadikin biduni a'mali mutlaqan. Tidak mungkin, maka tidak mungkin bahwa iman itu, iman yang jujur, iman yang benar, itu dapat terlaksana tanpa amalan sama sekali. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang dikatakan orang ini dia beriman, tapi sama sekali tidak punya amalan. Itu tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Kenapa? Karena pertama tadi, bahwa amal itu adalah merupakan hakikat iman. Yang kedua, amal itu konsekuensi daripada iman. Yang ketiga, amal itu buah daripada iman itu sendiri. Jadi kalau orang dia katakan dia beriman tanpa ada amal, maka itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Suatu hal yang Tidak mungkin terjadi. Kata beliau kemudian, kata Syekh,
Bal al jawarihu tabaun lima yakumu bil qalbi. Di sini diciptakan, di sini dikatakan huruf taba dan ain, tabaun isim, ya. Yani bal al jawarihu tabaun lima yakumu bil qalbi. Bahkan al jawarih, amalan-amalan badan atau anggota tubuh itu adalah pengikut dari apa yang ada di dalam hati. Pengikut dari apa yang ada di dalam hati. Kalau misalnya kita mau katakan kalimat ini, ya kalau lebih anunya itu kalau kita ngomong dia pakai fiil itu mungkin lebih tepat, ya lebih tepat, yaitu bahwa bal al jawarihu yatba'u lima yakumu bil qalb. Kita pakai fiil yatba'u, bahwa anggota-anggota tubuh itu mengikuti apa yang ada di hati. Ya, dia mengikuti apa yang ada di hati. Karena ini sedang berbicara tentang pekerjaan. Ya, sedang berbicara tentang pekerjaan. Ini hati itu baik, amalan anggota tubuh baik, itulah iman. Hati itu buruk, amalan anggota tubuh akan buruk, itulah kekurangannya iman. Maka kalau paling tepatnya itu kita katakan bahwa bal al jawarihu yatba'u lima yakumu bil qalb. Ya, anggota tubuh itu mengikuti apa yang ada di hati. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama lain seperti Syekh Saleh Fauzan di dalam syarah beliau terhadap Al-Kabairnya Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi punya kitab kecil juga Al-Kabair, itu disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan. Di situ beliau menjelaskan bahwa anggota tubuh ini, hati ini adalah panglimanya anggota tubuh, rajanya anggota tubuh. Jadi kalau hati itu baik maka tubuh ini baik. Kalau hati itu buruk maka teraplikasi dalam amalan keseharian itu akan buruk. Kenapa? Karena hati itu panglima bagi anggota tubuh. Kalau panglima perintah jalan dia jalan, panglima perintah diam ya dia diam, begitu. Jadi tubuh ini diperintahkan oleh anggota tubuh. Apa dalilnya? Dalilnya wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa di dalam hati itu ada segumpal daging, kalau dia baik maka baiklah seluruh tubuh, kalau dia buruk maka buruklah seluruh tubuh. Maka ala wahia al-qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Ya, lihat aja orang tuh kalau hatinya dengki, hatinya pendendam, hatinya itu dalam amalan kesehariannya juga nggak beres. Iya. Kalau orang dia hanif, ya, dia tenang, ya, itu tertampak dalam amalan kesehariannya juga khusyuk, tenang, ya, dan seterusnya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sekali lagi anak katakan bahwa di sini bal al jawarihu, di sini kalau dicetakan ini pakai isim, bal al jawarihu tabaun lima yakumu bil qalb, bahkan anggota tubuh itu pengikut daripada apa yang ada di dalam hati. Kalau kita bahasakan, ana misalnya gunakan ini fiil, berarti bal al jawarihu yatba'u lima yakumu bil qalb, bahkan anggota tubuh itu mengikuti apa-apa yang ada di dalam hati kita. Supaya kalau kita i'rab, bal itu kan harfu idrab, ya. Kemudian al jawarih di kalimat ini kalau kita boleh i'rab itu kan nanti dia mubtada marfu'un. Kemudian kalau kita pakai yatba'u fiil itu kan nanti fiil mudhari marfu'un mustatirun. Ya, dia itu huwa takdirnya, hiya takdirnya, yatba'u kembali kepada al jawarih, tatba'u. Taib, dhamirnya tatba'u. Kemudian lima itu jar wal majrur, kemudian yakumu bil qalbi itu silatul mausul, ya. Silatul mausul. Nah, ala kulli hal itulah yang saya juga tidak bisa terlalu memastikan, karena kita tidak punya cetakan pembanding, ya. Tidak punya cetakan pembanding. Tapi kalau saya lihat di kitab-kitab akidah itu keumuman para ulama kalau berbicara tentang cara kerja iman, itu biasanya pakai fi'il, ya. Nah, baik, akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, bal al jawarihu tatba'u lima yakumu bil qalbi, supaya dhamirnya hiya. Baik, ala kulli hal kita katakan di sini bahwa amalan bil jawarih itu tidak bisa terlepas daripada iman. Sehingga kalau orang dia katakan bahwa iman itu hanya keyakinan semata-mata, dia tidak menentang kewajibannya, tapi dia tidak pernah beramal, itu tidak mungkin, itu mustahil. Itu kekufuran yang nyata, kata Al-Imam Al-Humaidi rahimana wa rahimahullah. Ini
pembahasan yang kedua dalam bab ini, yaitu tentang apa? Hubungan antara iman dan amal saleh, amal perbuatan. Ikhwana fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada 3 pembahasan lagi tentang bab ini yang nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Di sini ada pertanyaan, boleh anak baca ya? Pak Antum buru-buru nih. Ya, kata penanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama pahala seorang yang mengikuti kajian dekat rumah dengan mengikuti kajian yang jauh untuk wanita? Sekiranya kalau ini wanita ini misalnya kajiannya itu adalah termasuk dalam kondisi safar, maka tentu di dekat rumahnya lebih baik ya. Dekat rumahnya lebih baik. Tapi kalau itu bukan safar, masih di dalam lingkungan rumahnya, dan dia tidak membebani suaminya, kemudian tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan di rumah, maka agak jauh sedikit dari rumah itu lebih bagus ya, karena semakin banyak langkahnya tentunya. Tapi kalau seandainya dia bisa belajar dari dalam kamarnya, misalnya suaminya seorang alim bisa ngajar dia ya, sambil peluk-peluk dia, ya mungkin itu lebih bagus lagi ya, karena seorang wanita itu kan dia beribadah semakin di dalam rumah semakin lebih bagus ya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna ya ikhwan wa akhwat. Ya, oleh sebab itu yang jelas kalau dia semakin usahanya semakin berat untuk ngaji, tentu pahala semakin banyak ya. Pahala semakin banyak. Itu umumnya ya. Tapi kalau wanita ini kan ada kekhususan. Salat berjamaah saja nggak wajib bagi wanita. Kadang salatnya di rumahnya lebih baik daripada di masjid, sholatnya di kamar ruang tamunya lebih baik di ruang pribadi lebih baik daripada di ruang tamu, ya di kamar lebih baik daripada di ruang pribadi. Artinya semakin dia tersembunyi semakin bagus. Tapi bukan berarti kemudian dia tersembunyi lalu dia diisolir ya. Dia diisolir sama sekali, didolimi ya. Kadang-kadang mau beli makan saja susah, nggak dibeli untuk dia, itu juga nggak boleh. Ya, dia nggak bisa seperti Maryam yang duduk berdoa lalu malaikat datang bawa buah, nggak bisa ya. Ya kalau dia sudah di rumah tenang, ya berarti suaminya yang bertanggung jawab untuk mengurus urusannya yang ada di luar rumah. Kalau dia ngaji, maka suami antar dia ngaji ke. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi suami antar. Tapi kalau memang istrinya memang banyak, kadang-kadang repot ya, bolak-balik ngantar satu, balik lagi ngantar satu, memang agak repot. Tapi ya kalau mereka bisa jalan sendiri, ya enggak apa-apa, jalan sendiri lebih bagus ya. Untuk Untuk ngaji. Ya ikhwan, wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.